Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga tetap semangat untuk belajar dan menjalankan aktivitas walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, terutama mencuci tangan, jaga jarak, dan lebih bila keluar rumah itu jangan lupa pakai masker. Nah, seperti biasa, kita akan melanjutkan materi prakarya mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Pada pembahasan sebelumnya itu kita telah membahas prinsip dan jenis dari limbah lunak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak terlepas dari sampah, sehingga manusia tersebut adalah penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Untuk itu, bagaimana caranya agar sampah tersebut tidak hanya dibiarkan begitu saja? Maka, kita harus mengolahnya agar sampah tersebut bisa bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan limbah lunak. Berbicara tentang pengolahan limbah, itu memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah tersebut yang telah diolah dapat dikelola secara baik dan benar, agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Jadi, ada 3 prinsip yang harus kita terapkan dalam pengolahan sampah atau pengolahan limbah. Prinsip tersebut itu dikenal dengan yang namanya 3R, yaitu yang pertama apa? Jadi yang pertama yaitu recycle, kemudian yang kedua reuse, dan yang ketiga yaitu reuse. Jadi itu ada 3 prinsip yang harus kita terapkan dalam pengolahan sampah. Jadi itu disebut dengan 3R. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, prinsip tersebut mengandung arti bahwa yang pertama yaitu mengurangi atau disebut dengan reuse, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak yang kita gunakan material, makin banyak sampah yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kembali atau yang disebut dengan reuse, yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali atau hindari barang-barang yang hanya sekali pakai lalu buang. Yang ketiga, mendaur ulang atau disebut recycle, yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna bisa didaur ulang. Namun dalam hal ini tidak semua barang bisa didaur ulang. Tetapi saat ini dengan berkembangnya industri rumah tangga, mereka memanfaatkan barang yang sudah tidak bisa didaur ulang, dimanfaatkan menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Dengan demikian, menerapkan prinsip dari pengolahan limbah tersebut, maka dengan secara langsung kita telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu, kegiatan ini pula dapat dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha.
Nah, selanjutnya proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Kerajinan yang dimaksud adalah kerajinan dari limbah organik dan anorganik. Teknik pembuatannya juga bervariasi sesuai dari keterampilan dan temuan desain dari waktu ke waktu. Perbuatan kerajinan setiap wilayah itu berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada letak strategis, di mana tempat kamu tinggal dan bahan-bahan limbah apa saja yang bisa dimanfaatkan itu dijadikan produk kerajinan. Berikut kondisi wilayah yang dapat digolongkan sebagai penghasil limbah lunak organik, yaitu daerah pesisir pantai, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Daerah pesisir pantai atau laut, limbah lunak yang banyak tersedia adalah yang pertama sabut kelapa dan daun kelapa. Nah, kalau untuk daerah pegunungan, di daerah ini limbah yang banyak dihasilkan yaitu yang pertama kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah-buahan, dan kulit salak. Untuk daerah pertanian, limbah yang terdapat di daerah ini adalah yang pertama ditemukan yaitu pertama adalah jerami padi, kemudian batang daun singkong, dan yang terakhir yaitu pelepah pisang. Untuk daerah perkotaan itu berbeda dengan daerah lainnya. Pada daerah ini, limbah yang banyak ditemui biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, serbuk gergaji, dan masih banyak lainnya. Sedangkan limbah lunak anorganik tidak lagi melihat kondisi wilayah, namun limbah tersebut paling banyak dihasilkan dari kegiatan hidup manusia. Hal itu tersebut bergantung pada seperti apa gaya hidup dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam melakukan tindakan konsumtif. Nah, untuk penjelasan kita hari ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian materi kita kali ini. Jadi intinya adalah sampah atau limbah adalah benda yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita tidak terlalu tahu bagaimana cara dan proses pemanfaatnya agar sampah ataupun limbah tersebut bisa kita kurangi dan mengganggu lingkungan sekitar. Pada pembelajaran berikut kita akan melanjutkan materi proses atau cara memproduksi kerajinan bahan limbah lunak, limbah organik, dan limbah anorganik. Dan selanjutnya itu tugas. Jadi kalian perhatikan, kalian pahami isi daripada tugas tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.